Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Alhamdulillah, I am fine, thank you. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Misal harapkan kalian ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1 pembelajaran 5 tentang aturan di rumahku. Oke, selamat menyaksikan videonya. Aturan di rumah adalah aturan yang biasanya dibuat oleh orang tua. Aturan di rumah harus ditaati oleh semua anggota keluarga adik-adik. Jadi ayah, ibu, anak semuanya harus mematuhi aturan yang ada di rumah. Berikut adalah contoh aturan di rumah. Ya, pertama contohnya memberi salam ketika masuk dan keluar rumah. Lalu menyimpan sepatu atau sendal di tempatnya. Merapikan mainan setelah bermain. Itu adalah contoh-contoh peraturan yang ada di rumah. Coba adik-adik sebutkan lagi nih contoh aturan di rumah kalian. Apa aturan yang dilakukan anak pada gambar berikut ini adik-adik? Nah, di sini ada dua gambar yang merupakan aturan yang harus dilakukan anak. Pertama, ada gambar seorang anak berpamitan kepada ibunya. Nah, di sini berarti aturan yang harus dilakukan adalah berpamitan ketika kita hendak bepergian. Jadi mau ke sekolah, mau pergi bermain, kalian harus berpamitan kepada orang tua kalian supaya orang tua kalian mengetahui keberadaan kalian dan tidak mencari adik-adik. Nah, di sini gambar yang kedua apa ya peraturannya? Ya, aturan yang dilakukan anak di gambar kedua ini adalah rajin gosok gigi. Nah, ini juga termasuk dalam aturan di rumah. Aturan itu ada di mana-mana adik-adik. Ada di rumah, di masyarakat, di sekolah, di tempat bermain, bahkan di jalan raya, di pasar, pasti ada aturannya. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Jadi aturan itu dibuat supaya mengatur kehidupan manusia itu lebih baik, lebih disiplin, lebih tertib lagi. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Akibatnya, jika peraturan tidak dipatuhi, maka hidup kita akan menjadi susah adik-adik. Hidup menjadi tidak tertib dan terjadi kekacauan. Contohnya adik-adik, jika kita membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Tadi Benny saat bermain dia lupa waktu. Akibatnya apa? Dimarahi oleh ibunya. Jadi adik-adik, kalau kita melanggar peraturan, pasti kita mendapatkan sanksi. Pasti hidup kita tidak tenang. Hidup kita menjadi susah dan hidup kita menjadi tidak tertib. Jadi adik-adik di rumah kalian masing-masing patuhi aturan yang dibuat oleh orang tua kalian. Kalau waktunya belajar ya kalian harus belajar. Bukannya waktu belajar malah kalian bermain atau nonton televisi atau main handphone ya. Nanti akibatnya apa? Kalian bisa dimarahi oleh orang tua kalian. Kalian bisa ditegur, diingatkan oleh orang tua kalian. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan di rumah nih. Misalnya ya, harus bangun pukul 5 misalnya. Setelah bangun harus merapikan tempat tidur. Selalu minta izin jika akan bepergian. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring. Harus mengerjakan PR. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. Lalu misalnya mulai belajar pukul 19 atau pukul 7 malam. Tidur pukul 21 atau pukul 9 malam. Nah, coba adik-adik kalian tulis aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Apa saja ya aturan yang ada di rumah kalian masing-masing? Pasti setiap anak ada yang sama, ada yang berbeda-beda juga, sesuai dengan aturan di rumah kalian. Demikianlah pembelajaran tema untuk hari ini, yaitu tentang aturan di rumahku. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan aturan yang dibuat oleh orang tua kita supaya semuanya bisa tertib.
Amin ya robbal alamin. Oke, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.